Sesudah kita berbicara Islam, kita berbicara iman. Di dalam iman ada a'mal imaniyah yang disebut dengan a'mal solihat. Di dalam amal-amal yang merupakan bukti dari keimanan itu, salah satunya adalah yang ada di dalam pancajiwa, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ternyata di dalam hadis ada kata yang berbeda ketika muslim disebut dengan mukmin disebut. Ketika disebutkan al-muslimu akhul muslimi, berarti ada ukhuwah Islamiyah tingkatannya. Berarti ada lagi ukhuwah imaniyah. Ukhuwah atau persaudaraan yang dibangun berdasarkan kepercayaan tidak ada di dalam agama lain kecuali Islam. Persaudaraan dibangun karena darah. Itu seluruh orang di dunia tahu. Tetapi persaudaraan didasarkan oleh keimanan hanya Islam yang punya. Apa di dalam hadis itu disebutkan ketika bicara ukhuwah Islamiyah? Saya tidak mengatakan bahwa pancajiwa itu bukan ukhuwah imaniyah. Ya, namanya ukhuwah Islamiyah dalam arti yang lebih luas. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yastimu. Tidak menzalimi, tidak menghina. Simple. Perbuatan individual ya, antara satu dengan yang lain. Kemudian man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Berarti saling memberi pertolongan terhadap apa yang dibutuhkan oleh saudaranya. Yang ketiga, wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu biha anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, siapa yang meringankan saudaranya nanti akan diringankan oleh Allah di hari akhir. Keempat, ya, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Satara di sini maksudnya adalah menutupi aib. Itu simple, menutupi aib itu. Tidak ghibah, tidak mengumbar kesalahan orang lain. Karena memang itu tingkatannya adalah ukhuwah bainal muslim. Sekarang mari kita lihat ayat yang mengatakan ukhuwah dalam konteks keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan muslimuna ikhwah. Ya, kita amati di sini bahwa keimanan itu asas dari ukhuwah itu. Apa yang ada sesudahnya itu? Fa aslihu baina akhwaikum. Kenapa islah? Berarti di dalam ukhuwah imaniyah itu tugasnya berat, bukan yudlimuhu lagi. Ya, tetapi adalah mengislah. Apa yang diislah? An-niza' bainal muslim. Ya, pertengkaran antara muslim itu diselesaikan dan bisa diselesaikan oleh orang tingkat Islamnya adalah mukmin. Maka berat ini. Jadi kalau ada pertengkaran antara sesama muslim, muslim dalam arti luas, yang tingkatnya adalah minal mukminin, ya, itu tugasnya adalah menyelesaikan persaudaraan atau pertengkaran antar sesama saudara. Islah, berat itu. Nah, apa sebenarnya bentuk yang harus kita susun di dalam masyarakat? Yang pertama merujuk kepada hadis al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ya, seperti bangunan. Ya, saling mengkokohkan. Ada orang-orang Islam yang menjadi tulang punggung umat Islam dalam bidang ekonomi. Ada orang Islam menjadi tulang punggung umat Islam yang lain di dalam masalah politik. Ada tulang punggung umat Islam yang memang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu kalau di yasuddu ba'dhum ba'dho sangat hebat. Sayangnya yang bekerja di dalam bidang politik ya tidak mendukung orang-orang yang bekerja di dalam masalah keilmuan.
tidak mendukung orang-orang yang bekerja dalam bidang ekonomi. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Tidak yasuddu ba'dahum ba'da. Ya, yasuddu li nafsihi faqat. Itu masalahnya. Jadi politik itu adalah kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan golongannya sendiri, bukan umat Islam. Ya. Nah, kalau ini urusan umat, bukan urusan saya. Urusan saya adalah partai saya. Itu masalah bangsa kita sekarang ini. Yang lain lagi masalah mukminin fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atufihim. Di sini kal jasadil wahid. Seumpama mukmin dengan mukmin itu adalah orang dalam hal saling mencintai, saling lemah lembut seperti sebuah tubuh. Jadi hubungan antara satu tubuh dengan tubuh yang lain itu saling menjaga. Kalau terasa tubuh satu sakit, seluruh badan terasa sakit. Itu tingkat ukhuwah yang berbasis kepada keimanan. Inilah sebenarnya yang saya katakan tadi. Ada orang Islam pada tingkat ini adalah menjalankan rukun Islam saja. Itu pun juga tidak efektif. Belum sampai pada tingkat keimanan, baru menjalankan kewajiban. Buktinya apa? Buktinya tidak menjalankan tadi ukhuwah tadi itu. Ya, yang muda-muda sudah saling membuli, yang muda saling bertengkar, tawuran ada di mana-mana. Semuanya Muslim. Ya, nah, ini pertanda bahwa tingkat keislamannya belum sampai tingkat mukminin. Ya. Kemudian harganya ukhuwah Islamiyah itu sangat tinggi. Nah, ini dalam surah Al-Anfal 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya, kalau engkau ya Muhammad menginfakkan semua kekayaan kamu yang berada di bumi ini, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati-hati umat Islam. Jadi mahal ini ukhuwah ini. Ya, karena mahal itulah tingkat keukhuwahannya, ada yang rendah, ada yang setengah, ada yang tinggi. Maka di sini kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita, di antara yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Karena sedikit saja kita melanggar hubungan kita dengan sesama umat Islam, sedikit saja itu akan merusak hubungan kita dan merusak keimanan. Ya, tandanya orang beriman adalah berukhuwah. Yang tidak berukhuwah Islamiyah, dia tingkatannya laisa minal mu'minin, masih minal muslimin. Di sini makanya di mana letak tingkatannya itu? Tingkatannya di a'mal as-solihat. Ya. Itulah yang harus kita bawa ya ke dalam masyarakat. Alhamdulillah ukhuwah di antara alumni Pondok Modern Gontor ini cukup kuat. Ya. Antara sesama alumni meskipun berbeda marhalahnya, dia tetap memiliki rasa sense of belonging terhadap alma maternya. Kalau tajamu marhalah pasti kumpul semuanya. Tetapi satu saya ingin ingatkan, pertemuan marhalah kalau hanya didasarkan karena marhalah nggak dapat pahala. Ya, harus didasarkan kepada keimanan. Ya, ditingkatkan lagi menjadi persaudaraan antar alma mater, persaudaraan antar iman. Ya, itu tingkatannya adalah disebut dalam hadis al-mutahabun, orang-orang yang saling mencintai karena iman kepada Allah. Sedikit aja menambahi ya marhalah, tetapi di atas marhalah itu saya ingin bersilaturahmi dengan saudara saya seiman. Sedikit saja tambahannya. Ya. Al-mutahabun fil jannah ma'an nabiyyina wasyuhada. Bersama para nabi-nabi.
Kenapa? Al-mutahabun adalah orang yang ingin bertemu dengan saudaranya karena Allah. Ya, bukan karena marhalah. Sedikit aja marhalah, betul, kita ingin bertemu, tetapi ketika kita berangkat ingin bertemu itu ada satu niat yang perlu ditambahkan, lillahi ta'ala. Perjalanan pun kalian dalam pertemuan itu adalah perjalanan syar'i lillah. Doa di perjalanan itu dikabulkan oleh Allah. Terakhir hadis yang menarik juga di sini. Kalian tidak beriman dengan sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Hubungan itu adalah hubungan cinta. Itu sudah di atas dari keimanan. Orang yang tingkat Islamnya itu adalah ihsan. Ihsan itu baik. Orang kalau sudah mencintai, dia pasti berbuat baik. Makanya cintailah saudaramu, ya, sebagaimana engkau mencintai diri Anda sendiri. Nah, kemudian yang paling kokoh pertalian imannya adalah yang berkasih sayang pada jalan Allah, yang marah pada jalan Allah. Sini, berkasih sayang di jalan Allah. Makanya pertemuan dengan teman, pertemuan dengan sejawat, dengan siapapun, tambah satu aja. Bismillah, saya bertemu fulan, sohib anak, lillahi ta'ala. Itu pahalanya tinggi sekali, dan itulah yang sebenarnya harus kita tanamkan dalam diri kita.